Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, para pendidik dan aktivis pendidikan dan orang tua. Bertemu lagi dengan saya dan Arafani. Kita hari ini membahas topik yang lain, tapi masih berhubungan dengan tema di video sebelumnya, yaitu tentang TikTok. Nah, sama tentang TikTok, tapi kali ini kita akan bahas setidaknya ada 4 alasan bagi para remaja kita, anak muda kita, pelajar kita, mengatakan bahwasanya TikTok ini adalah suatu hal yang membawa manfaat. Nah, kita perlu mendalami apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan ini agar kita memiliki cara dan pendekatan yang sesuai dalam menghadapi ketika anak kita bermain TikTok. Sebelumnya saya juga membuat pilihan, mungkin di antara kita ada yang ingin anaknya betul-betul berhenti bermain TikTok, ada yang membekali saja, itu membuat anak itu punya sebuah kesadaran, awareness, kemudian dia bermain, kita biarkan. Kemudian ada orang yang kita rasa ya it's okay to have TikTok in their phone, dan mereka punya account, punya banyak video yang diunggah. Mungkin orang tua memiliki sikap yang berbeda berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut. Namun pada saat ini saya sebagai pemerhati pendidikan dan juga guru bimbingan dan konseling akan mengetengahkan lagi kepada teman-teman pendidik, guru, dan juga orang tua bahwasanya setidaknya ada 4 manfaat TikTok menurut para pelajar sehingga mereka bermain TikTok. Oke, yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya TikTok ini sangat menyenangkan. Menyenangkan versi siswa itu adalah hal-hal yang membuat mereka merasa diterima, merasa mendapat panggung, eksistensinya diakui. Di TikTok itu terjadi semuanya, dan mereka juga merasa lebih pede di sana. Mereka tampil lebih baik dari di dunia nyata, karena TikTok ini memiliki banyak sekali filter, dan di dalam filter itu ya, misalnya dari segi wajah bisa kelihatan lebih putih, lebih indah, lebih halus. Dari segi pengambilan angle dari kamera HP pun akan sangat membantu, walaupun dia tidak punya pengalaman atau punya skill yang baik dalam perekaman video atau shooting videos, maka mereka akan tetap bisa menghasilkan video yang menarik. Nah, kemudian selain filter tersebut ada juga musik. Nah, musik ini sangat membantu untuk menciptakan video-video yang bermanfaat, video-video yang menarik, karena mereka akan melihat hasil karya editan mereka itu bagus, sehingga mereka posting di TikTok mereka dan orang bisa mengakses, orang akan bereaksi dengan dengan postingan dia ini, sehingga memberikan komentar atau mengapresiasi dengan like. Nah, dengan hal itu bagi mereka, bagi para pelajar, TikTok sangat menyenangkan. Berbeda misalnya dengan dia gunakan dulu aplikasi pengeditan video yang ada di laptop, kemudian mereka meng-cut, edit, menambahkan audio, sangat panjang prosesnya, masukin lagi ke HP, diposting, sangat panjang. Nah, dalam TikTok ini mereka dapatkan fasilitas mengedit video itu dengan sangat mudah, dengan cara yang begitu simpel dan hasil yang maksimal. Nah, dibantu oleh teknologi yang ada di dalam aplikasi ini, maka mereka sangat entertain, mereka merasa dihibur sekali. Lain lagi dengan seandainya dia bukan content creator, dia nggak terlalu rajin bikin postingan gitu, dia kalau di Facebook status lah gitu ya, tidak upload video, tapi dia cuma penikmat yang ada, maka mereka juga menikmati, mereka juga merasa entertain, karena di dalamnya banyak sekali jenis video, mulai dari video yang bersifat komedi, yang lucu-lucu, prank juga lucu-lucu, ya mereka anggap lucu ya, padahal prank ini adalah satu kajian yang spesifik juga yang perlu didalami juga. Prank yang dianggap lucu itu sebenarnya berbau bulian pada sebagian besarnya. Kemudian selain ya ada komedi, prank, ada di dalamnya juga seni, yang bersifat seni atau yang diasosiasikan atau yang dikaitkan sebagai seni. Contohnya goyangan, joget, atau kalau bahasa seninya seni tari. Tapi sebenarnya ya kita perlu tanya pendapat para seniman sendiri, apakah itu termasuk seni atau tidak. Tapi setidaknya bagi kita sebagai seorang orang tua, orang wali murid atau guru dan guru BK,
kita melihat ada hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan dan publikasikan ke khalayak umum, bukan ke komunitas terbatas. Misalnya dari segi perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Nah, sebagian atau ya semua goyangan perempuan tentunya bagi laki-laki normal, maka dia secara naluriah mereka akan menyukai. Maka it's entertaining, ini sangat menghibur. Dan yang perempuan gitu juga ketika dia melihat akun-akun yang aktornya atau pengisinya laki-laki, maka sebagian mungkin mereka suka, mungkin dari segi wajahnya, dari segi tubuhnya, dari segi banyak sekali suaranya dan seterusnya, atau adegan yang ada dalam video-video tersebut, cerita yang terkandung dalam video. Maka TikTok ini menarik dari kedua sisi, laki-laki dan perempuan, dan juga menarik secara selera hiburan. Ada candanya di sana, ada hal-hal yang ya menghibur. Maka mereka menyukai TikTok karena TikTok ini menghibur. Kemudian yang kedua, mereka juga sangat tertarik dengan TikTok karena di TikTok ini mereka bisa membangun pertemanan yang sangat mudah. Pertemanan sangat mudah terbangun di TikTok karena ya namanya juga media sosial ya, media sosial yang dicampur dengan aplikasi untuk mengedit video pendek. Sehingga mereka kenal orang, kemudian orang itu secara nyata nampak wajahnya, ada informasi tentang dirinya walaupun tidak detail, tapi mereka akan memperlihatkan sisi-sisi yang dia ingin perlihatkan kepada temannya, dan temannya juga mendapatkan informasi yang dia inginkan dari temannya itu. Sehingga ya sangat mudah untuk membangun pertemanan. Misalnya ya sesama sekolah atau teman-teman yang punya hobi yang sama, mudah sekali terbangun di situ. Nah, yang perlu kita cermati adalah sebenarnya tujuan membangun pertemanan ini juga mudah dibangun di media sosial lainnya. Media sosial yang konten-kontennya lebih bersahabat, konten yang lebih bersahabat untuk umur-umur mereka, seperti mungkin Instagram. Walaupun sebenarnya di Instagram itu sendiri banyak sekali juga catatan yang perlu kita ingat, informasi-informasi yang perlu kita ketahui tentang bagaimana Instagram bisa berpotensi merusak anak kita. Tapi setidaknya Instagram dibanding TikTok, saat ini TikTok lebih banyak di dalamnya hal yang perlu diwaspadai. Nah, berkaitan dengan pertemanan tadi, di TikTok sendiri, para bapak ibu semuanya, juga bisa dengan mudah orang membangun, menularkan perilaku pertemanan identik dengan mencontoh ya, sehingga mereka mencontoh yang dilakukan oleh temannya. Maka disinilah yang disebut dengan istilah viral atau hal-hal yang viral, satu hal yang bagus, menarik atau menghibur, kemudian dicobakan juga, misalnya sebuah jogetan atau sebuah lagu, dan di lip sync lagunya itu berputar sendiri dengan penyanyi aslinya, kemudian di lip sync atau dia tirukan menyanyikannya, dan bagi yang dianggap viral maka itu akan mudah sekali ditiru oleh yang belum mencobakan, upload lagi, sehingga ini memperbanyak konten di TikTok itu, sehingga orang mudah meniru, temannya akan niru, dibuat, disebar, yang menyebar ketika melihat, nyobain juga, dibikin, diupload, disebar. Nah, ini berantai sampai bosan atau sampai ada hal viral lain. Nah, ini membuat pertemanan, dan ini sebenarnya bisa terjadi di media sosial lain juga. Tapi yang perlu lagi kita catat adalah pertemanan di Instagram dan di media sosial termasuk TikTok ini berpotensi juga pertemanan yang tidak sehat, karena di dalamnya tidak ada batasan, di dalamnya tidak ada norma, di dalamnya tidak ada pengawasan orang tua. Oke lah, mereka punya norma ya, sehingga ada kebijakan kontrol dan pembatasan ya dalam umurkah atau konten yang diupload. Tapi itu adalah batasan-batasan yang sangat-sangat jauh dari yang kita punya dalam agama dan norma kita. Contohnya dalam norma kita mengenal malu. Nah, malu itu ibaratnya malu itu ya di TikTok ini sedikit lebih tipis. Malu yang sebelumnya tebal ya di sini tipis karena ya tidak ada yang menegur, yang melihat sesama mereka. Anda pasti tahu bahwasanya pembicaraan sesama anak usia pelajar, sebagian mereka tidak ingin kita mendengarnya di dunia nyata. Nah, begitu juga di dunia media sosial. Mereka akan
memperhatikan siapa yang menjadi teman mereka, dan mereka juga mungkin tidak mengira orang tuanya punya akun TikTok, dulunya tidak punya akun TikTok, sehingga tidak melihat aktivitas mereka di sana. Apalagi orang tua yang mungkin kondisinya sibuk atau memang rumah yang kondisinya tidak begitu harmonis. Nah, si anak lebih luas lagi eksplorasi yang bisa dia lakukan di TikTok. Makanya membuat pertemanan di sini sangat menyenangkan bagi mereka, dan itu sangat mudah. Termasuk pada teman-teman, pada anak-anak yang punya rasa percaya diri yang rendah. Dia tidak suka bicara sama orang langsung, tapi di depan HP, di depan sebuah kamera, kemudian dia bisa berjoget, bergoyang, kemudian selanjutnya mereka akan upload dan tidak merasa tertekan dibandingkan langsung bicara dengan orang lain atau berjoget di depan orang lain. Coba saja, bagi teman-teman yang guru, apalagi guru BK, coba cari siapa yang punya keaktifannya di TikTok agak tinggi, minta mereka maju ke depan kelas untuk bergoyang sebagaimana dia goyang di media sosial. Contoh lagi, ini sebuah tantangan yang bisa kita buat di sekolah ketika yang lebih ekstrim ya, itu ketika misalnya di sekolah jika ada sholat zuhur, setelah sholat zuhur, lalu sekolah yang melaksanakan sholat zuhur di masjid ya, maka cobakan, ini adalah sebuah tantangan bagi para siswa yang aktif di TikTok untuk melakukan apa yang mereka lakukan di TikTok di depan masjid atau ketika berbaris. Nah, ini satu hal yang menjadi perhatian kita. Di sana mereka tipis malunya. Ya, alibinya adalah di sana mudah membuat pertemanan, teman menjadi lebih banyak, wawasan semakin luas. Nah, seperti itulah kira-kira yang mereka katakan manfaat. Kemudian selanjutnya ada juga yang menjadi hal yang menjadi alasan kenapa TikTok ini baik bagi sebagian orang dan anak-anak kita. Itu adalah karena di sini adalah tempat di mana bisa kita menumpahkan kreativitas. Betul, bisa lebih kreatif di sini. Di TikTok orang bisa menghasilkan kreativitas. Tapi kita lihat dulu, apa sebenarnya maksud dari atau arti pemahaman tentang kreativitas itu menurut mereka. Kalau kreativitas itu dimaknai sebagai hal baru, maka mungkin ya mereka melakukan hal baru di sini yang tidak bisa mereka lakukan di dunia nyata di depan orang tua mereka, di hadapan guru mereka. Mereka bisa melakukannya di TikTok sendirian di kamar, kemudian dia berjoget-joget, kita nggak tahu di luar rumah. Dia merekam dirinya sendiri dengan entah pakaian seperti apa yang dia gunakan tanpa sepengetahuan orang tua, maka dia bisa sangat liar sekali dalam merekam dirinya, dan itu hal yang baru dan itu mungkin kreatif dalam pengertian yang mereka miliki. Maka oleh sebab itu kita punya jawaban untuk itu. Jadi poin 1, 2, dan 3 kita masing-masing punya jawaban, dan pemahaman ini yang harus kita sampaikan secara perlahan kepada anak. Kreatif itu ada batasnya, dan kreatif itu ada pengertian standar. Ketika kreativitas itu tidak ada menghasilkan efek kebermanfaatan yang normatif ya, kebermanfaatan yang diterima secara normal, maka itu kita tidak anggap sebagai kreativitas. Nah, maka itulah kenapa kita tidak setuju dengan prank. Guru dan orang tua harus hati-hati melihat mungkin ada anak-anaknya yang suka prank, bahkan orang tua sendiri yang di prank. Ada ya, barusan beberapa waktu lalu di TikTok ada orang tua yang di prank dengan si anak itu pura-pura bunuh diri, direkam dan dilihat reaksi orang tua yang marah, terkejut dan sedih. Dan ternyata ini candaan, bagaimana perasaan orang tua. Nah, itu kreatif dalam versi mereka, tapi tidak kreatif dalam versi yang ingin kita sampaikan ke mereka dan yang kita paham. Nah, jadi memang ini adalah tempat yang memungkinkan untuk anak kita bisa kreatif, karena di sana ada fitur-fitur yang membantu untuk efek-efek dan juga musik-musik yang bisa menambah citra kreativitas sendiri dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ada juga dulu pernah diberitakan bahwasanya TikTok bisa menghasilkan uang. Ya, TikTok Cash. Nah, TikTok Cash ini kabarnya tidak jadi diberlakukan. Namun tetap saja bisa menghasilkan uang dari endorsement.
kalau seorang pengguna TikTok memiliki follower yang banyak, maka para pengusaha atau brand tertentu, pemilik brand tertentu meminta untuk mengiklankan. Nah, kalau anak kita di sekolah kita minta, kita stimulus untuk mengatakan bahwasanya, kalian tahu nggak bahwasanya TikTok itu tetap ada positifnya. Kita bisa sebutkan keempatnya. Nah, pada poin 4 ini kita bisa tekankan, TikTok betul bisa menghasilkan uang. Namun, coba bandingkan berapa banyak user TikTok yang betul-betul bisa menjadi peng-endorse dan berapa yang tidak. Nah, bagaimana cara mereka menjadi orang yang layak meng-endorse itu juga coba di siapa saja yang punya endorsement di TikTok. Coba lihat apa konten yang hasil. Nah, berapa persenkah di antara yang sudah layak meng-endorse itu atau yang sudah menghasilkan uang dari TikTok itu yang merupakan pengguna TikTok, konten kreator yang menghasilkan konten positif. Nah, langsung aja buka aplikasi TikTok dan pilihkan mereka. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu lihat juga ya seperti apa sebenarnya aplikasi TikTok. Sebagian yang tidak punya aplikasi ini mungkin masih ngambang gitu ya, seperti apa sih TikTok. Nah, Bapak Ibu boleh coba install HP-nya masing-masing. Install di HP-nya masing-masing dan lihat apa yang pertama kali TikTok tawarkan untuk Anda lihat. Kita akan cobakan di sini. Baik, kita akan coba lihat bagaimana TikTok tampilan awal TikTok tanpa kita bikin akun dan download aplikasi. Ini kita lakukan untuk melihat dan memberi pemahaman kepada para orang tua seperti apa sih TikTok itu, seperti apa sih tampilannya, nah apa sih konten yang ada di dalamnya. Setidaknya bisa digambarkan dari apa yang pertama ditampilkan atau ditawarkan kepada kita oleh TikTok. Nah, seperti ini. Kita lihat, Bapak Ibu juga bisa coba di HP masing-masing, di komputer masing-masing. Oke, kita lihat ya. Ini bukti, ini tampilan ketika kita tidak punya akun. Ini diminta masuk. Nah, kita akan coba lihat nanti motonya ya, apa itu tujuannya. Oke, ini yang pertama ditampilkan, atau ini masih loading. Oke, apa ini? Ngebelantai, atau ini apa nih? Ngebelantang pastina ubun-ubun eumah. Ini kayaknya bukan bahasa kita. Oke. Alisa Natali. Ini akun-akun yang disodorkan ke kita ya di beranda kita. Kalau nggak salah namanya FYP. Korea ya, Korea. Oke. Joget-joget nih, joget-joget yang dibilang joget-joget nggak jelas itu ya. Oke. Nah, ini hal-hal yang viral di antara para remaja, yaitu saat ini masalah Nisa Sabian. Jadi mereka memang betul-betul. Nah, kemudian ada nih video-video. Wow, kayaknya tadi bahasa yang digunakan tuh bahasa yang kotor ya, bahasa yang tidak sopan. Nah, itulah yang akhirnya mereka bisa tampilkan di. Nah, ini lihat ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Ini filter yang digunakan. Nah, jadi cantik gitu. Jadi bagus, entertaining sangat, dan mereka merasa sangat pede. Jadi ini isi-isinya. Nah, ini mungkin dianggap menghibur, lucu gitu ya. Ini kamus cewek. Ini pokoknya hal yang bagi mereka menurut. Di sini interaksi yang terjadi, yaitu dibagikan, komen, dan like. Jadi ada nyanyi-nyanyinya, ini filter digunakan membuat wajah mungkin lebih bagus. Nah, itulah fitur-fitur yang ada. Belum lagi kita coba nanti. Udah tahu cewek gua, masih aja diajak mabar. Nah, mabar. Nah, ini salah satu hal yang mungkin sebagian orang tua tidak tahu ya. Itulah yang para anak-anak kita gunakan berkaitan dengan kehidupan mereka di game, di media sosial. Nah, salah satunya tadi kayak nge-like. Itu viral dari Nisa Sabian. Nah, kalau di sekolah kadang-kadang anak-anak
menjadikan itu lelucon sehingga ketika dia bertemu sama orang tua dengan guru disebut-sebut itu dan kita tidak tahu menahu. Sementara mereka ketawa gitu dengan istilah-istilah mereka gunakan. Tadi yang barusan kan ada ya macam-macam mabar, main bareng. Ini anak-anak yang terpapar game, yang terlalu banyak main game. Atau istilah di antara mereka walaupun tidak main game, tapi istilah ini mereka yang tahu. Nah, bagi kita orang tua, guru dan para pendidik, ya kita harus bisa mempelajari hal-hal seperti ini. Nah, di antara kebaikan-kebaikan atau positifnya TikTok yang kita bahas tadi ada 4. Yang pertama tadi menghibur, yang kedua dianggap bagus untuk membuat pertemanan, membangun pertemanan, dan juga mempromosikan atau memberikan tempat untuk kreativitas dan menghasilkan uang. Dari 4 alasan yang mungkin menjadi alasan para remaja untuk membuat akun TikTok itu, maka kita bisa memberikan pandangan kita secara pelan-pelan kepada anak muda kita, pada generasi pelanjut kita ini. Bahwasanya ya harus punya pemahaman yang kuat di dalamnya. Harus punya bekal dan prinsip ketika punya akun TikTok itu. Tapi ketika prinsip itu tidak bisa dijalankan karena kondisi TikTok itu sendiri, seperti tadi kita tes apa yang pertama-tama ditampilkan, nggak ada manfaat di sana misalnya, maka kita harus arahkan anak-anak kita, sadarkan anak-anak kita bahwasanya yang terbaik di antara pilihan yang anak-anak kita punya adalah untuk tidak sama sekali menginstal aplikasi ini. Nah, oleh sebab itu, teman-teman semua, para pendidik, semoga bisa dapat informasi bermanfaat untuk menghadapi anak muda kita, generasi pelanjut kita, yang ya mereka setiap hari itu dihantam dengan harus globalisasi. Kita kuatkan kaki mereka, kita kuatkan pundak mereka untuk bisa membawa beban-beban kehidupan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.